Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini tema yang akan kita bahas ya dalam online discipleship ini, tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang pikiran Taurat ya dan pikiran anugerah. Nah, Saudara, ada dua cara berpikir ya, ketika orang belum bertobat ya, menjadi orang berdosa, manusia tulen, mereka tunduk pada pikiran Taurat. Kenapa? Taurat itu menjadi payung hukum mereka. Ya, sehingga manusia ini kalau ya, ada larangan, dia merasa ini nggak boleh gitu ya. Ada yang mencegah, tapi harus ada hukumnya. Nah, itulah yang disebut Taurat. Namun, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita tidak lagi tunduk atau ada di dalam yurisdiksi, di bawah yurisdiksi Taurat lagi. Karena ketika Yesus menebus kita, kita juga dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, betul? Sehingga Taurat tidak mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya yang ditebus oleh Tuhan Yesus, sekarang kita disebut anak Allah. Anda tahu, konsekuensi sebagai anak Allah adalah mereka adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Bukan karena diatur ini, enggak. Bukan diancam-ancam dengan satu hukum patokan ini, aturan ini, tidak lagi. Tapi nurut maunya Tuhan. Kehilangan hak, lalu hanya punya satu kewajiban. Kewajibannya apa? Mengiring Yesus ya. Itulah kerinduanku, itulah kesenanganku, itulah keputusanku. Nah, memutuskan diri untuk ikut Yesus. Amin. Nah, ketika kita mau dipimpin oleh Roh seperti itu artinya kita sekarang ada di dalam yurisdiksi anugerah. Sekarang kita boleh memiliki pikiran anugerah itu juga. Oke, saudara, untuk memulai begitu, saudara, ya, bahwa orang percaya tidak di bawah hukum Taurat lagi. Ya, ini camkan baik-baik. Ketika dengan iman kita mengakui pekerjaan Tuhan Yesus yang telah lengkap dalam penebusan hidup kita, sebenarnya kita telah berpindah daerah lingkungan hidup yang diselamatkan. Dan kita sudah belajar di buku 1 ya, bahwa masalah selamat itu adalah masalah pindah daerah, pindah kerajaan. Orang yang pindah daerah, pindah kerajaan harus diikuti dengan cara berpikir yang berubah juga. Pindah cara berpikir pula. Amin. Nah, saudara, jadi cara berpikir juga harus ikut berubah. Amin. Ini contoh, sama seperti bila Anda pindah dari Indonesia, Anda pindah ke Amerika contohnya ya. Cara berpikir Anda harus mulai diubah sesuai dengan cara orang Amerika berpikir. Karena Anda berpindah ke negara Amerika, betul? Nah, orang Amerika punya tatanan, budayaan, ya, cara berpikir, reaksi mereka, dan sebagainya. Jadi, cara berpikir Anda harus mulai diubah sesuai dengan cara orang Amerika berpikir. Bila tidak, Anda akan mengalami banyak hambatan yang merugikan Anda sendiri di sana. Nah, saudara, bukan berarti kalau Anda nggak berubah pikiran ketika Anda pindah daerah atau pindah kerajaan lain, bukan berarti Anda nggak bisa hidup di sana. Bisa. Namun, Anda akan mengalami banyak keterbatasan. Kenapa? Ketika Anda membawa terus cara berpikir lama Anda dari daerah lama Anda, lalu Anda terapkan di daerah baru itu, Anda akan terbentur-bentur, betul? Karena apa? Hukumnya beda. Ya, yang sering saya kasih contoh adalah cara mereka berkendaraan, ya, berlalu lintas. Bahwa orang Amerika kalau berlalu lintas, ya, semua kendaraan undang-undangnya berbunyi bahwa mereka harus melaju di jalur kanan, betul? Sementara di Indonesia
Semua kendaraan yang melaju di jalan harus ada di jalur sebelah kiri nih. Lah, kalau Anda nggak mengubah cara berpikir Anda, menyamakan dengan cara berpikir, tunduk pada hukumnya di Amerika, apa yang terjadi? Anda akan tabrakan tuh, ngalami banyak masalah dari sana. Jadi pindah negara, pindah daerah harus disertai dengan berubahnya cara berpikir. Begitu juga ketika kita jadi anak-anak Allah, saudara. Pikiran kita harus diubah. Ya, kita harus diubah. Berpikir ala kerajaan surga. Bukan berpikir cara duniawi. Nah, orang-orang duniawi itu selalu berpikir sesuatu yang disebut masuk akal, bukan? Jadi kalau nggak masuk akal, nggak nalar gitu, itu mungkin nggak bisa diterima di daerah duniawi itu. Kenapa harus masuk akal? Kenapa harus disebut ada nalarnya? Karena semua kebenaran yang ada di daerah dunia ini dan sistemnya ini semua disimpulkan, diputuskan oleh karena adanya buah pengetahuan baik dan jahat. Amin. Sehingga mereka mulai mempertimbangkan sesuatu hal, lalu memutuskan menjadi sebuah kebenaran. Ditimbang untung ruginya, lalu diputuskan untuk menjadi sebuah kebenaran, lalu diadopsi. Inilah kebenaran yang ada di daerah dunia ini. Amin. Ketika Anda pindah kerajaan surga, Anda pindah cara berpikir juga. Cara berpikir kerajaan surga bukan berdasarkan hitungan-hitungan seperti itu. Contoh ya saudara, ketika Tuhan Yesus melipat gandakan 2 ekor ikan, 5 ketul roti itu, matematika di dunia ini nggak bisa nyambung, betul? Mana ada 2 ditambah 5 sama dengan 5.000, sisa 12 bakul, betul? Coba cari rumus itu rumus siapa? Ya, nggak ada ya. 2 ditambah 5 sama dengan 5.000 plus, itu nggak ya? 12 bakul penuh. Nah, itu hitung sendiri 12 bakulnya itu. Ya, 5.000 plus 12 bakul penuh tuh sisanya. 2 ditambah 5, betul? Ya, contoh lagi nih. Ya, Tuhan bilang, ya, 1 ditambah 1, matematika di dunia bilang apa? Sama dengan 2, betul? Tapi Tuhan bilang, 1 tambah 1 sama dengan 1, amin. Laki-laki dan perempuan ya diberkati, mereka bukan lagi 2, tapi 1. Orangnya berapa? 2. Tapi Tuhan bilang 1, betul? Nah, tapi kalau Anda tetap ngomong, kami ini sendiri-sendiri. Tuhan bilang, enggak. Aku melihatnya 1, betul? Kebenarannya seperti itu loh. Di alam roh itu. Di dalam kerajaan surga itu kadang-kadang miss dengan apa yang terjadi di alam materi ini. Karena sumbernya beda. Ya. Sumber kebenaran di dunia ini dipengaruhi oleh pikiran manusia berdasarkan kalkulasi, karena manusia ini belajar dari buah pengetahuan baik dan jahat. Amin. Nah, sementara di alam roh, ya, semua itu adalah apa kata Tuhan. Amin. Apa kata Bapa, apa kata Tuhan Yesus, dan apa kata Roh Kudus. Lalu kita yang masuk ke dalam dimensi roh atau kerajaan surga ini, apa yang kita lakukan? Nggak usah mikir. Ketika Bapak ngomong, ketika Roh Kudus ngomong, ketika Tuhan Yesus ngomong, manut baik, betul? Nurut baik, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Nangkep ya maksud saya? Kenapa saya harus jelaskan ini lebih dahulu? Karena masalah pindah cara berpikir ini jarang orang-orang ini mengalami sejak mereka lahir baru mengundang Yesus lalu menjadi warga negara kerajaan surga. Kebanyakan yang saya jumpai, mereka mengaku sebagai anak Allah, mereka mengaku sebagai warga negara kerajaan surga, tapi cara berpikirnya tetap mengadopsi cara berpikir orang dunia. Ya. Nah, kenapa? Nah, karena mereka masih tunduk pada sistem dunia ini. Ketika orang tunduk pada otoritas Allah, mereka ada di dalam pemeliharaan Allah. Saya percaya, ya,
Anda lepas daripada semua bentuk tuntutan hukum yang ada di dunia ini. Karena apa? Anda sekarang dipimpin oleh satu pribadi yang memiliki pengertian yang jauh lebih tinggi daripada semua yang pernah ada di dunia ini. Amin. Nah, contoh ya, kita lihat ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Tuhan Yesus ketika mengajar para murid-muridnya? Ya, coba perhatikan ya dalam buku kita di sini dikatakan perpindahan dari alam pikiran Taurat ke dalam alam berpikir anugerah harus segera terjadi. Ya, contoh nih ya, khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kalau Anda melihat dari Matius 5 sampai dengan Matius pasal 7, ya, itu sebenarnya perumpamaan-perumpamaan yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus sebagai dasar-dasar pikiran dari anugerah tersebut. Ya, pertama, saudara ya, Tuhan Yesus khotbah apa? Khotbah di bukit ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia khotbah di bukit? Siapa tahu? Khotbah di bukit Yesus itu apa? Ya, sebenarnya judulnya bukan khotbah di bukit sih. Kenapa terkenalnya menjadi judul di Alkitab Anda sebagai khotbah di bukit? Karena pada waktu itu Yesus tuh khotbahnya di atas bukit. Ya. Nah, lalu orang menamai itu loh, Yesus ketika itu khotbah di bukit. Namun kalau Anda perhatikan, khotbahnya Yesus itu intinya bukan dia duduk di bukit, betul? Tapi intinya apa? Yesus itu sedang bicara tentang apa? Ucapan bahagia. Amin, ya. Nah, persepsi atau pandangan Yesus tentang bahagia itu apa? Orang dunia merasa bahagia kalau cuan, betul? Kalau hoki lah. Wah, Kang tahu, wow, ya, wush, gitu. Hari ini mobil laku 4, wow, gitu ya, bahagia, gitu, dompetnya penuh, ya, sakit disembuhkan, anak-anak baik-baik semuanya, ya, itu dasar daripada kebahagiaan di dunia ini karena situasi kondisi seperti itu. Namun kalau Anda membaca tentang khotbah di bukitnya Yesus tentang ucapan bahagia itu, Anda akan kaget ya. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah. Itu berbahagia apa? Sini tak aniaya. Ketika Anda dianiaya, bilang bahagia ya, gitu. Enak, ya. Kalau dikasih duit saya bahagia Pak. Lah kalau dianiaya kok bahagia? Tapi setelah Anda lihat ya, dia dianiaya bukan karena nyolong, you know. Dia dianiaya karena nama Tuhan, betul? Nah, dia menderita ini dan itu disuruh bahagia. Versi kebahagiaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu beda, you know, dengan kebahagiaan yang yang dimengerti atau dimiliki oleh orang dunia ini. Cara berpikirnya berbeda. Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, lalu kita mengalami aniaya, dikucilkan dan sebagainya, Tuhan bilang apa? Berbahagia. Amin. Ketika kita mengikuti kebenaran, daging kita sakit, gitu ya, kita harus berbahagia. Amin. Mulai belajar cara berpikirnya ini loh, ya. Jadi kalau Anda mau bahagia, versinya Yesus, nah, beda dengan bahagia versinya dunia. Amin. Kalau Anda mau mencari bahagia seperti yang dunia ciptakan itu di dalam Yesus, saya kasih tahu ya, Anda nggak bakal menemukan sampai kapanpun juga, dan Anda pasti akan kecewa. Jadi kalau kekristenan itu hanya diwarnai, ya, diisi khotbah-khotbahnya tentang kebahagiaan, tapi kebahagiaan dengan cara atau corak kebahagiaan dunia. Lalu mereka suruh ikut Tuhan, ya, ikut rajin ke gereja, pelayanan dan sebagainya. Gak akan dapat di situ. Karena Tuhan bilang,
Kamu bahagia kalau kamu jadi sempurna, men. Bukan kamu bahagia kalau kamu kaya, tidak. Ya. Nah, jadi kesempurnaan itulah targetnya. Ketika disempurnakan, banyak hal yang harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Disitulah kita harus bisa berbahagia, karena targetnya berbeda. Amin. Nah, contoh lain lagi, saudara. Ya, tentang Matius tadi itu, urutannya nih ya, saya cuplik saja. Tentang garam dan terang dunia. Ya, Tuhan bilang, kamu itu garam dan terang dunia. Artinya apa? Hidupmu itu menjadi pengaruh. Garam itu memberi rasa, terang itu memberi cahaya. Amin. Hidup kita tapi bisa mempengaruhi, ya, berdampak bagi lingkungan kita. Nah, jadi cara berpikirnya harus berbeda. Aku bukan korban dari pengaruh situasi, tapi aku hadir untuk mempengaruhi, untuk mengubah situasi. Ketika aku hadir, semuanya harus berubah. Amin. Nah, contoh lain lagi ya, Yesus dan hukum Taurat. Anda lihat ya, di mana? Di sini dalam Yesus dan hukum Taurat ini perbandingannya apa? Ketika Yesus datang, Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi aku datang menggenapinya. Aku punya satu hukum yang disebut hukum anugerah. Di dalam hukum ini, hukumnya aku tingkatkan lebih tinggi daripada hukum di dalam hukum Taurat ya. Kalau kita ditonjok gitu ya, kita boleh balas tonjok, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan ya. Kalau kamu diajak jalan 1 mil, kamu berjalanlah dengan mereka 2 mil. Yesus mengajar apa? Kita harus punya pikiran. Pikiran di anugerah itu pikiran apa? Pikiran yang luas. Sehingga kita punya ya, di dalam pikiran anugerah ini ya, kita punya extra mile ya. Nah, extra mile. Jadi kalau dituntut kayak apapun juga, Anda bisa. Anda mampu. Anda ada. Nah, di situ loh. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan kita, Dia memberi kepada kita sebuah kelimpahan. Amin. Bicara tentang kelimpahan, Yesus datang memberikan hidup, dan hidup kelimpahan itu bukan hanya duit. Termasuk segala sesuatu. Ya, kalau orang dunia ya bisa berprestasi, menjadi orang baik gitu ya, Anda baiknya double porsi lebih daripada orang dunia. Ketika dituntut lebih, Anda bisa. Karena apa? Tuhan memberikan melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Nanti baca sendiri ya, tentang versi daripada hukum Taurat dan hukum anugerah. Walaupun hukumnya ditingkatkan, tapi orang-orang yang di dalam Yesus mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang membantu, menolong mereka untuk melakukannya. Ya, kekuatannya dari Tuhan. Nah, contoh lain lagi, hal memberi, saudara ya. Dalam hal memberi, konsep berpikirnya apa? Dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa. Nah, di sini Tuhan Yesus membandingkan 3 hal ini, ya, antara orang Farisi dan murid-muridnya atau Tuhan Yesus sendiri, ya. Orang Farisi itu kalau memberi, kalau berdoa, kalau berpuasa, dia ya melakukannya di depan umum supaya dilihat orang, supaya orang melihat. Nah, kalau ke gereja gitu ya, adanya sedikit itu, nah itu biasanya tangannya masuk sampai ke kantong-kantong kolektor gitu ya. Tapi kalau kasihnya itu 2 juta gitu dan uangnya 50 ribuan kan banyak gitu ya. Wah, ditarik mundur itu supaya jatuhnya kayak apa? Hujan salju gitu ya. Wah, keren. Kelihatan gitu ya. Ya. Kelihatan seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Seperti itu, ya. Nah,
Kalau berdoa juga begitu. Dia berdoa di pinggir jalan sambil berteriak-teriak ya. Ya Tuhan. Itu dengan bajunya khas orang Farisi seperti itu. Puasa juga begitu, ya. Kalau puasa, orang Farisi itu mukanya dibikin manyun gitu ya. Tahu manyun? Manyun itu bahasa roh itu ya. Agak apa namanya? Sayup-sayup gitu kayak lemes gitu. Nanti orang tanya, ketemu Bu Eva tanya nih, Farisi, Farisi, ngapain mukamu kok layu, senyap seperti itu? Kamu nggak tahu ya? Saya lagi puasa tahu gitu ya. Dibikin gitu supaya orang itu tahu. Tuh, kalau orang Farisi lagi nggak senyum, dia artinya sedang puasa. Muka kayak begitu, muka puasa nih ya. Nah, Anda tahu zaman dulu, kalau orang puasa itu berkabung, betul? Bahkan ketika Niniwe itu mau dimusnahkan, ya, ketika Yunus memberitahukan kepada Raja Niniwe, mereka satu bangsa itu berkabung. Ya, mereka tidak pakai pakaian yang bagus, tapi pakai karung, gitu ya. Ya, lalu kepalanya itu ditaburin abu, tanda duka cita yang luar biasa. Perkabungan seperti itu kalau mereka berpuasa. Nah, itu yang diterapkan oleh para ahli Taurat atau orang Farisi. Namun, Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu memberi, ya tangan kanan kamu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Amin. Ya. Kalau kamu berdoa, masuk kamar, kunci pintu, Bapakmu yang di surga tahu di tempat tersembunyi kamu berdoa itu. Itu yang diajarkan Yesus. Kalau kamu berpuasa, mukamu itu seger gitu loh. Sehingga orang nggak melihat kamu sedang berpuasa. Beda ya. Yesus bilang, kalau kamu memberi, kamu berdoa, kamu berpuasa, jangan untuk pamer. Supaya dipuji orang. Ya. Nah, tapi udah diem-diem aja. Ya. Nah, sudah. Saya dulu ingat, sudah. Ya, ada satu orang, ya. Dulu waktu itu kan masih pakai Alkitab manual gitu ya. Saya itu setiap ke gereja gitu ya. Nah, kadang-kadang waktu itu di rumah Dua Segala Bangsa, Alkitab saya taruh di bangku. Saya lagi WL atau saya lagi main musik atau apa gitu. Waktu itu kadang-kadang saya khotbah, ya. Terus nanti saya pulang, ya. Saya sampai di kos, waktu itu masih kos tahun-tahun itu, belum nikah, ya. Saya kaget, Alkitab saya itu kok nutupnya apa, lapisan-lapisannya kok enggak nutup bagus ya, gitu. Akhirnya saya buka, di celah-celahnya tuh ada lembaran-lembaran duit. Siapa yang ngasih itu ya? Saya nggak tahu itu. Dan itu sering tuh, gitu ya. Dan saya nggak ngerti siapa yang ngasih itu, saya nggak tahu. Ya, nah, sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang ngasih itu. Gitu. Nah, saudara, jadi mungkin dapat pengajaran gitu ya. Kalau kamu kasih, sudah nggak saya ada yang tahu gitu loh. Nah, ya hari-hari ini masih ada juga sih kadang-kadang ya. Yang datang kadang-kadang tahu-tahu ini di tas itu kok ada amplop dari mana nggak ngerti. Ya udah, saya cuma doa aja pada Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati, kembalikan berkat melimpah atas orang yang telah memberkati kami ini dalam nama Tuhan Yesus, amin, gitu ya. Nah, saya nggak bisa say thank you pada orang itu karena apa? Dia nggak mau menunjukkan dirinya ya, bahwa dia yang memberi seperti itu. Jadi contoh nih ya tentang pemberi. Berdoa juga begitu, saudara. Ya, jangan kalau ada konser doa lalu di apa lagi di syuting, nanti di-upload di YouTube gitu ya, baru datang gitu ya, wush gitu. Tapi kalau diajak doa, syafaat yang nggak di-upload ya, dan sebagainya, nggak usah datang nggak, acaranya nggak keren, gitu. Nah, saudara, Tuhan bilang di tempat tersembunyi itu Tuhan lebih tahu daripada yang pamerkannya. Amin. Nah, contoh lain lagi ya. Tentang pikiran yang berbeda antara pikiran anugerah dan pikiran Taurat ya. Nah, dalam hal mengumpulkan harta. Nah, orang dunia mengumpulkan harta untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Amin. Coba semua orang Anda tanya, kamu rajin bekerja seperti itu, ngumpulin duit untuk siapa? Jawabannya pasti serentak. Ya, untuk saya sendiri toh, untuk keluargaku toh, dan sebagainya ya. Nah, tapi ya Tuhan bilang apa?
Ya, jangan menabung di dunia, kata Tuhan. Kumpulkan hartamu di surga, amin. Di sana tidak ada ngengat. Tuhan kasih tahu gitu ya. Investasi di kerajaan surga. Itu penting, cara berpikirnya. Ya. Nah, berubahnya sekarang untuk Tuhan. Amin. Dalam mengumpulkan harta. Terus ya, tentang hal kekhawatiran, ya. Banyak orang khawatir. Tuhan di sini menegur orang khawatir. Ya, dibandingkan dengan burung di udara yang tidak menanam tapi makan kenyang. Dunia ini diwarnai dengan kekhawatiran. Bangun tidur pertama kali apa yang dipikirkan orang? Was-was, khawatir ya. Hari ini bisa makan enggak ya? Hari ini bisa ini enggak ya? Nah, tapi Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Bapakmu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Bapakmu tahu apa yang sedang Anda butuhkan. Dia yang memelihara Anda, dia yang mengayomi Anda, ya, dia yang mensuplai Anda, dia tahu kebutuhan Anda. Amin. Sampai hari ini, Bapak Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya hidup dengan iman, ya. Saya lihat namanya pertolongan Tuhan itu luar biasa, ya. Betul. Kadang-kadang saya cuman cerita dengan saya ini ya. Ketika ini gini ada kebutuhan ini, saya tahu kalau istri saya ada ngomong begitu, dia yang sudah lihat tabungannya, ya, duitnya mungkin nggak ada atau kurang, ya. Lalu saya cuman nggak bisa jawab, ya saya ya udahlah, ya, tunggu saja. Ya, kita doa, kita itu kan dipelihara oleh Tuhan, saya bilang gitu. Baru pas begitu gitu, dia sudah bilang, ada yang masuk tuh, gitu. Wah, iya. Puji Tuhan. Ya, pasti terang. Lalu saya kasih tahu orang yang kirim tadi itu. Lalu saya bilang, puji Tuhan, ya, Anda taat. Dia bilang, oh puji Tuhan, ya, pokoknya ya memang saya nggak tahu kenapa digerakkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya cuman berserah dan melihat cara Tuhan bekerja seperti itu saja, ya. Nah, disitulah yang membuat saya, walaupun banyak kebutuhan dalam kehidupan saya, khawatir, ya mungkin masih adalah sedikit-sedikit itu ya, belum habis sepenuhnya. Tapi presentasinya dibanding Anda, masih banyak Anda. Gitu ya. Nah, saya semakin kurang. Kenapa? Saya melihat namanya pertolongan Tuhan itu sampai saya bilang sama anak-anak sama istri saya itu, kalau hari ini ditolong Tuhan, besok pasti ditolong Tuhan juga. Amin. Kalau perkara ini ditolong Tuhan, perkara yang lain juga pasti ditolong oleh Tuhan. Kadang-kadang kita kurang sabar, ya, menanti waktunya Tuhan, ya, sehingga muncul kekhawatiran, walaupun nggak sebesar orang yang kalap itu nggak, ya, tapi masih ada. Aduh, gimana ya kalau sampai deadline-nya bilang nggak bisa bayar ini dan itu dan sebagainya, ya. Tapi saya lihat Tuhan tak pernah meninggalkan kita, ya. Nah, saudara, pikirannya harus diubah, ya. Orang yang punya pikiran anugerah, di dalam anugerah itu nggak boleh ada khawatir. Khawatir itu miliknya orang dunia. Amin. Itu pikiran dunia, pikiran Taurat penuh dengan kekhawatiran. Tapi pikiran dalam kerajaan surga, dalam anugerah Allah, kita yang dipelihara oleh Allah dan Bapakmu tahu apa yang Anda butuhkan. Ngapain kita khawatir? Amin. Buang khawatir. Kalau Anda masih tetap khawatir, Tuhan akan jewer Anda, lalu Anda dibawa keluar, disuruh lihat burung. Tuh, burung. Ya. Dia nanam enggak? Enggak. Ya. Dia beli pupuk enggak untuk tanaman? Enggak. Dia siramin tanaman enggak? Enggak. Dia makan enggak? Makan. Loh, masa kamu kalah sama si burung itu? Kata Tuhan gitu. Lihat burung di udara yang tidak menanam, diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kita, amin. Orang-orang yang percaya.
kita lebih daripada burung di udara. Amin. Nah, saudara, kekhawatiran. Lagi, contoh lagi ya. Nanti coba lihat ya, komplitnya, ayat-ayatnya saya tidak buka, tapi judul-judulnya saja, lalu saya jelaskan. Tentang hal menghakimi. Ya. Di dunia, ya, konsep cara berpikir orang dunia. Kalau ada orang salah, dia cenderung apa? Menghakimi orang itu ya. Dasar cenderung untuk nunjuk orang, betul? Kenapa? Itu konsep cara berpikir orang di bawah yuridiksi Taurat, punya pikiran Taurat itu seperti itu. Karena pikiran Taurat itu yang ada cuma benar dan salah, ya, baik dan buruk, ya. Lah, tapi nggak ada kebenaran di situ. Tuhan bilang, ya, kamu nggak punya hak untuk menghakimi sesamamu. Penghakiman itu adalah haknya Allah. Amin. Jadi kalau Anda ingin tahu orang itu salah atau benar, bagaimana caranya? Anda nanya Tuhan. Anda jangan berpikir orang itu salah. Anda jangan berpikir orang itu benar. Kalau Anda masih memakai standar pikiranmu, berdasarkan analisa pertimbangan, kenapa saya ngomong dia salah? Karena dia begini. Nah, sekarang saudara, ya, jangan Anda berpikir dengan standar seperti itu. Punya pikiran dalam anugerah, supaya Anda nggak menghakimi, kalau toh Anda menyatakan orang itu salah, bukan karena pikiranmu, bukan karena pertimbanganmu, bukan karena analisamu, amin. Tapi karena Tuhan yang bilang. Tuhan ngomong, ya, Gideon, si A itu salah. Bilang sama dia. Ketika saya ngomong, ya, si A, kamu salah. Dasarnya apa? Bukan saya menganalisa, melihat faktanya. Tapi karena Tuhan bilang, dia salah. Amin. Nangkep saudara, maksud saya. Saul itu salah. Lalu Tuhan bilang, Samuel, bangun. Tegur orang yang salah itu. Nyatakan kesalahannya. Samuel itu tunduk pada otoritas Allah, dia dengar suara Tuhan. Ketika dia menyatakan kesalahan, ya, yang dilakukan oleh Saul itu, dia bilang, kamu salah dalam perkara ini. Dasarnya apa? Tuhan yang kasih tahu. Amin. Itu saudara ya. Mungkin nanti Anda coba praktekkan. Dari lingkungan skop kecil dulu. Di rumah tangga Anda ya. Nah, ketika Anda melihat ya keadaan anak Anda, suami Anda, istri Anda gitu. Pemandangan apapun juga. Jangan Anda kalkulasi dengan otak Anda. Ya, Anda datang pada Tuhan, Tuhan. Iki piye ini suami saya. Iki piye Tuhan istri saya. Iki piye Tuhan anak-anak saya ini. Nanti Tuhan ngomong apa? Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan ngomong, Anda nyatakan seperti itu, Anda tidak sedang menghakimi orang. Tapi Anda sedang menyatakan apa yang dinyatakan oleh hakim yang sebenarnya, yaitu Allah. Yang boleh menilai orang itu bukan Anda. Tapi yang boleh menilai itu adalah Tuhan. Amin. Saya di Malang, ya, kemarin bicara tentang identitas diri, ya, dan kapasitas. Kenapa? Karena saya perlu membenahi dan membekali mereka seperti itu. Nah, saudara, lalu saya mulai cerita ini tentang bahwa pentingnya kita mengenal identitas kita, siapa Anda, ya. Nah, Anda tahu tentang diri Anda, bukan kata orang, bukan kata diri Anda, tapi kata Dia yang menciptakan Anda. Amin. Dia yang menciptakan Anda, Dia mendesain Anda, Dia punya tujuan, betul? Atas Anda yang diciptakan oleh Dia itu. Temukan identitas Anda, Anda akan melihat kapasitas Anda, lalu bergerak di dalam Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau, yaitu perkara-perkara yang besar. Itu jadi pesan waktu saya di Malang.
Ya, saya bilang seperti itu. Ya, ini tim harus dibangun seperti itu. Sebenarnya saya merombak apa? Merombak cara berpikir tuh. Konsep berpikir di bawah anugerah itu lebih efektif daripada konsep berpikir di bawah yuridiksi hukum Taurat itu. Amin. Nggak perlu menganalisa pertimbangan seperti ini. Coba tanya Tuhan tentang Anda. Tuhan akan ngomong. Nanti Anda akan EGP dengan omongan orang. Tuh. Bahkan Anda akan EGP dengan keadaan dirimu melebihi apa yang dinyatakan Tuhan atas hidup Anda. Kenapa? Dia yang menyatakan pada Anda itu, menciptakan Anda itu. Dia mengerti desain apa yang pantas buat Anda. Rencana apa seperti itu, ya. Nah, terus Saudara, ya, itu tadi tentang menghakimi, ya. Terus tentang hal yang kudus. Itu baca ya nanti ayat-ayat komplitnya. Dalam hal yang kudus dan berharga, Tuhan bilang apa? Coba Anda perhatikan, ya. Kudus itu artinya khusus, berharga itu punya nilai. Nah, di sini tentang barang yang kudus dan berharga ini, jangan Anda lempar ke kandang babi katanya, ya. Tuhan bilang gitu. Jangan lempar ke kandang babi. Kenapa? Babi itu nggak cocok dengan barang yang kudus dan berharga itu. Ya. Jangan dulu. Nah, saudara harus mulai mengerti tentang konsep prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terus berikutnya, ya, tentang jalan yang benar, ya. Nah, Tuhan Yesus juga cerita ini tentang jalan yang benar, ya. Nah, terus hal pengajaran sesat juga hati-hati di situ, ya. Lalu yang terakhir itu tentang dua macam dasar, ya. Itu dasar di atas batu, karang, dan dasar di atas pasir, ya. Nah, kita lanjut, saudara, ya. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Jadi percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Bapa, ya. Lalu mendengar perkataan Bapa dan percaya kepada Yesus, ya, ia mempunyai hidup dan tidak turut dihukum karena dia sudah pindah ke kerajaan. Roma 6 ayat 13 sampai 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah, sebab kamu tidak lagi, ya, tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, ini ayat-ayatnya, saudara. Apa yang saya jelaskan di atas tadi, ini dasarnya. Lalu, kita yang hidup di dalam kasih karunia ini, menurut Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi saudara, bagaimana kita bisa terlepas daripada tuntutan hukum Taurat itu? Cuman satu. Relakan dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Kalau Anda nggak mau dipimpin oleh Roh, ya, kalau Anda nggak mau dipimpin oleh Roh, ya, Anda jangan berharap bisa lepas dari tuntutan hukum Taurat itu. Hukum Taurat tetap mengejar Anda kalau Anda tidak tunduk pada pimpinan Roh. Tiap hari apa yang kita lakukan? Ya, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Lagu-lagu seperti itu boleh Anda nyanyikan sebagai bentuk permohonan supaya Anda masuk terus
dalam pimpinan tuntunan Allah. Dan Anda keluar dari daerah yurisdiksi Taurat, sehingga ya hukum Taurat itu tidak lagi mengejar hidup Anda. Sekarang Anda ada di daerah hukum roh itu sendiri. Amin. Lah, kalau Anda dipimpin oleh roh, roh itu akan membawa Anda kemana? Anda tahu ya, Roh Kudus diberikan untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa yang dikehendaki oleh Allah untuk Anda. Setiap Anda dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke tempat di mana Roh Kudus membawa Anda di tempat itu, itulah kebenarannya. Disitulah Allah mau Anda berada untuk melakukan sesuatu seperti apa yang Dia ingin Anda lakukan di tempat itu juga. Amin. Nah, saudara, ternyata hukum yang dibawa oleh Yesus, yang disebut hukum anugerah ini, faktanya dia lebih tinggi, amin, daripada hukum Taurat. Namun, oke. Walaupun lebih tinggi, tapi tak merombak hukum Taurat itu. Ya. Jadi hukum Taurat itu masih ada ya? Masih. Ya. Nah, hukum rohnya ada. Yang dibawa oleh Yesus yang disebut hukum anugerah itu. Nah, saudara, kalau orang tanya, kalau Anda ditanya, kenapa Tuhan nggak melenyapkan hukum Taurat itu? Supaya cuma ada satu hukum aja. Hukum Taurat itu bukan hal yang jahat loh, enggak. Betul? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu kan aturan baik, betul? Jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu, betul? Jangan mengingini milik barang orang lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah patung. Bagus kan? Betul? Ya. Nah, Tuhan Yesus datang ya, membawa satu hukum yang lebih tinggi daripada hukum Taurat itu. Kenapa nggak diganti aja? Sehingga hanya satu hukumnya Yesus, yaitu hukum anugerah di mana semua orang dipimpin oleh Roh Allah itu. Nah, saudara, ternyata faktanya nggak semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu memberi hidup untuk dipimpin oleh Roh. Sehingga mereka walaupun percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan anak Allah, tapi mereka masih punya status manusia. Jadi Anda nggak bisa ngaku-ngaku sekarang, ya. Saya kan udah dibaptis, saya udah kan percaya Tuhan Yesus. Saya sudah ikut RTM pemuritan itu, buku 1, 2, 3, 13, bolak-balik sampai 5 kali, Pak. Gitu. Dengerin Pak Gideon itu sudah 10 tahun. Gitu. Ya. Nah, tapi saudara, apakah betul-betul Anda disebut anak Allah, pantas disebut anak Allah? Nah, kalau saya koreksi ini, gitu, kalau ketemu dengan Anda, nah, apakah Anda memang boleh disebut anak Allah atau bukan? Tergantung, nanti saya lihat. Kalau Anda memang hidup dipimpin oleh Roh Allah, saya bilang bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu yang disebut anak Allah. Kalau hidupmu nggak pernah dipimpin oleh Roh Allah dan Anda nggak mau dipimpin oleh Roh Allah, masih mau Anda sendiri, walaupun Anda sudah ikut belajar pemuritan berkali-kali pun, Anda bukan anak Allah. Anda masih manusia, men. Nah, manusia itu harus diatur dengan Taurat, men. Tapi anak Allah nggak perlu diatur dengan Taurat. Anak Allah otomatis dipimpin oleh Roh Allah, amin. Nah, hukum ini lebih tinggi, tapi nggak merombak, saudara. Justru melengkapi dan menarik levelnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Hukum kasih karunia yang dibawa Tuhan Yesus adalah hukum yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hukum Taurat. Namun, tidak merombak sama sekali. Bila menjalankan hukum Taurat saja sukar,
Bagaimana kita dapat menjalankan hukum kasih karunia yang lebih tinggi dan lebih teliti. Itu ya, hanya dapat terjadi karena ia memberi roh yang baru, yang memerdekakan Anda dari tabiat daging, kelemahan daging, keinginan daging, keterbatasan daging, sehingga kehendak dan pikiran Kristus boleh ditransfer ke dalam Anda. Amin. Yuk kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah, Filipi 2 ayat yang kelima. Janganlah, Filipi, Matius ya. Matius 5. Ya, Matius 5, saya punya lompat. Ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20. Maka lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, nah saudara, perhatikan sini ya, bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu targetnya lebih, amin. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi lebih tinggi. Gak heran, saudara. Tadi kita bahas ya, antara hukum Yesus dan hukum anugerah itu perbandingannya ada ya. Kenapa? Memang ditarik lebih tinggi itu. Namun saudara, kalau Anda ditarik seperti itu, pasti ngap-ngap ya. Ngelakuin Taurat aja kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Sekarang ditinggikan, ditambah lagi seperti itu. Mana mungkin, mana bisa. Ya. Nah, satu kali saudara, saya diizinkan untuk khotbah di ibadah Paskah. Ya. Lalu saya bicara tentang satu tema, ya memang ada pesan dari gembalanya, yaitu tentang apa? Pengampunan ceritanya. Wah, saudara, ketika gembalanya itu memberikan signal tentang pengampunan itu, nah itu pas hari Paskah Jumat Agung itu, saya ingat satu hal saja. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus di kayu salib, betul? Dia berkata, Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dulu saya hanya berpikir, wah ini orang baik banget. Tapi kalau disuruh, ya toh, untuk diterapkan dalam kehidupan kita, kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya, kenapa Yesus bisa? Ternyata setelah saya pelajari, tarik mundur, saudara, Yesus itu sangat konsekuen, ya toh. Konsekuensinya tinggi. Dia kan pernah mengajar ketika itu bertanya kepada Petrus, bukan? Petrus, menurut pendapatmu, berapa kali orang harus diampuni? Petrus bilang, 7 kali. Yesus bilang, enggak, kataku. 70 kali 7 kali. Petrus kaget. Mana bisa? Mana mungkin? 70 kali 7 kali dalam satu hari. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan besar. Betul? Ada orang yang punya hutang 10.000 talenta. Nanti hitung sendiri. 10.000 talenta itu kalau Anda keruskan, Anda kerja menurut menurut standar daripada gaji rata-rata itu ya. Nah, itu
Anda kerja seumur hidup nggak makan, itu nggak cukup. Artinya apa? Nggak bisa bayar. Ya, nggak bisa bayar. Nah, saudara, namun apa yang terjadi? Raja itu bilang, karena aku melihat kamu nggak mampu bayar, aku bebasin. Betul? Aku bebasin. Nah, begitu luar biasa ya pengampunan yang dilakukan seperti itu. Nah, apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu, dan apa yang ditanyakan kepada muridnya, dan apa jawaban Tuhan Yesus 70 kali 7 kali itu, sekarang dipraktekkan oleh Yesus di atas salib itu. Nih, aku bukan hanya khotbah, tapi aku wujudkan. Aku lakukan. Aku ampuni siapa? Mereka semua yang membuat aku sampai naik di kayu salib ini. Jadi Yesus digantung tanpa luka batin. Dia bisa melepaskan pengampunan seperti itu. Ya, wah luar biasa. Nah, Yesus yang melakukan, yang mengajar itu, dia yang menaikkan. Ketika dia datang ke dunia, dia membawa hukum yang lebih tinggi kan dari hukum Taurat, betul? Sekarang ini hukum harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang disebut anak Allah itu. Ketika Anda harus mengampuni tanpa batas seperti ini. Bagaimana sekarang? Apakah Anda bisa? Tadi dikatakan ya, dalam penjelasan yang kita bahas tadi ya. Nah, coba saya maju sedikit. Sini ya. Itu hanya dapat terjadi karena ia memberi roh yang baru, yang memerdekakan Anda dari tabiat daging, kelemahan daging, keinginan daging, keterbatasan daging, sehingga kehendak dan pikiran Kristus boleh ditransfer ke dalam Anda. Jadi keterbatasan ini karena apa? Dihalangi oleh kelemahan. Kelemahan, keterbatasan, kehendak, daging. Amin. Nah, Anda harus lepas dari semuanya itu. Ya. Nah, dalam khotbah itu, ya saya katakan begini. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau jadi seperti Yesus, ya, ayat ini kan mengatakan dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah, perhatikan ya, kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Matius 5:48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Anda ditarik untuk menjadi seperti Bapak itu loh. Jadi standar Anda siapa? Standar Anda bukan Anda. Tapi standarmu itu Bapak. Amin. Yesus bilang, jadilah sempurna seperti Bapakmu sempurna. Amin. Oleh sebab itu Paulus mendidik jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus yang melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Sehingga Bapaknya bilang, karena kamu taat nak, aku beri nama di atas segala nama. Amin. Yesus dipuji oleh Bapaknya karena ketaatannya dalam melakukan kehendak Bapaknya. Ya. Nah, saudara, ketika saya khotbahkan itu, saya beri tips ya kepada audiens orang-orang yang ada di gereja itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin khotbah hari ini Anda pikir, ya Anda rasakan terlalu berat bagi Anda, betul? Mana mungkin? Apalagi orang yang harus diampuni itu orang yang sangat brengsek, orang yang sangat merugikan Anda, betul ya? Pokoknya orang yang gak pantas untuk diampuni seperti itu. Nah, tapi Tuhan tetap bilang, ampuni dia, bukan? Model kayak apapun juga, Anda harus mengampuni dia itu. Tapi saya nggak bisa, Pak. Kalau lihat orang itu, saya nggak bisa mengampuni, apalagi ingat apa yang dilakukannya. Berapa banyak orang konseling seperti itu ya? Pak, gini. Ujung-ujungnya saya bilang apa? Bu, Lela, kita hidup dalam kasih. Kita sudah dimerdekakan, kita juga jangan menaruh kuk atas orang lain. Anda harus memerdekakan mereka juga.
Dengan tuntutan ibu yang lebih tinggi seperti ini, ya, Anda menaruh beban di atas orang itu. Anda melepaskan beban dari orang itu dengan cara apa? Mengampuni, melupakan, membebaskan dari semua tuntutan ibu itu. Wah Pak, kok enak man? Gitu. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, pokoknya bayar dulu Pak. Oh, gitu. Nah, biar dia gini. Pokoknya gitu ya. Nah, lalu saya lanjutkan cerita dari Yesus perumpamaannya orang berhutang 10.000 talenta itu. Ketika dia dibebaskan, ya, dia saking girangnya, dia keluar gitu sambil nyanyi, ada girang besar, oh ada girang di hatiku, gitu. Berkat tercurah. Lagu-lagu pokoknya yang sukacita gitu ya. Ya, sungai sukacitaku, wah, karena apa? Merasa diampuni dosanya, betul, bebas. Nabrak orang. Yang ditabrak adalah orang yang punya hutang sama dia, cuma 100 dinar. 100 dinar itu upah kerja, ya, 100 hari. Ya, itu nggak ada seberapanya dibanding 10.000 talenta. Saudara. Orang itu memohon, saya belum punya duit. Nanti ya, kalau sudah punya, aku bayar ya. Doain saya supaya rezekinya banyak, nanti aku bayar. Nggak bisa. Pokoknya bayar hari ini juga. Nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, jeblosin dalam penjara. Ada yang lihat. Laporin kepada raja yang telah memberikan pengampunan kepada orang itu. Raja marah. Orang itu dipanggil. Dicabut pengampunannya. Kamu nggak pantas diampuni. Kamu harus membayar lagi 10.000 talenta itu. Jeblosin dalam penjara. Saudara, konsekuensi daripada orang nggak mengampuni. Dia nggak diampuni oleh Tuhan. Nangkep saudara ya? Nah, contoh ini saudara, dalam mengampuni seperti itu. Tuhan sangat serius. Aku ajarkan tentang pengampunan ini supaya kamu lebih tinggi daripada ahli Taurat, orang Farisi, memiliki pikiran anugerah luas, bisa mengampuni seperti itu. Wah, keren sekali, saudara. Ya. Ya. Nah, saudara, tapi orang tetap bilang begini, Pak, memang idealnya luar biasa ya. Kalau bisa melakukan seperti itu, wow, ya lah. Jemaatnya siapa, gurunya siapa, pendetanya siapa, gembalanya siapa. Namun nggak banyak yang bisa melakukan seperti itu. Alasannya apa? Pak, kalau aku lihat orang seperti itu, nggak pantas, nggak bisa, nggak layak, dan sebagainya. Lalu saya bilang gini, kalau kamu lihat orang itu, lalu kamu berpikir orang itu nggak pantas, jangan lihat orang itu. Loh, lalu lihat siapa Pak? Yang masalah kan dia. Masa saya lihat tetangganya? Umpama ya yang punya masalah Pak Indra itu ya. Nah, kalau lihat Pak Indra kayak Pak Indra tuh gini gitu. Terus dinasihati, dia jangan lihat Pak Indra, gitu. Lihatlah mungkin Pak Among gitu ya. Nanti kamu bisa begini, tapi kan masalah Pak Indra bukan Pak Among. Gitu. Nah, terus gitu. Lalu saya bilang gini, kalau kamu lihat orang itu nggak bisa mengampuni, lihat ada satu orang yang pernah ada di atas kayu salib, dan dia pernah ngomong, Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat siapa? Lihat Yesus. Ya, nah, di khotbah itu saya sisipin dengan satu lagu. Ingat kasihnya, amin. Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku. Wah. Jadi ketika Anda nggak bisa mengampuni orang lain, ingat kasih Tuhan.
Ingat Yesus. Dibanding Anda dituntut harus mengampuni orang itu. Nggak ada seujung kukunya, betul? Hanya 100 dinar. Dibanding 10.000 talenta. Yang nggak bisa Anda bayar. Dan itu dibebaskan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Lihat Yesus, ingat Yesus. Ketika engkau lihat Yesus, engkau ingat Yesus, engkau bisa. Amin. Coba terapkan malam hari ini. Ya, terapkan malam hari ini. Gak ada yang gak bisa. Tuntutan hukum Taurat itu sudah tinggi ya. Hukum anugerah lebih tinggi lagi. Tapi Anda bisa kok. Walaupun secara daging Anda nggak bisa. Tapi ketika Anda melihat Yesus, Anda bisa. Makanya Ibrani pasal 12 itu, ya, ayat 1-nya kan kita dikelilingi oleh banyak saksi, betul? Ayat 2-nya bunyinya apa? Pandang kepada Yesus, betul? Looking unto Jesus. Pandang kepada Yesus. Dia rela, dia lakukan semuanya. Pandang itu dia. Ketika Anda memandang dia, Anda bisa melakukan tuntutan hukum anugerah. Walaupun hukum anugerah itu dinaikkan levelnya oleh Tuhan Yesus. Ketika Anda bisa melakukan hal yang lebih tinggi levelnya dari hukum Taurat, Anda lebih indah, betul? Daripada orang yang tunduk kepada hukum Taurat itu. Pikiranmu juga berbeda. Ya, bukan take and give, bukan lagi. Kenapa? Anda sudah diberi kapasitas yang lebih luas. Apa itu? Extra mile tadi itu. Ada di dalam diri Anda, betul? Kalau di bawah hukum Taurat, orang berpikir pokoknya keseimbangan gitu ya. Di sini enggak, kelimpahan namanya. Beda sekali nanti saudara ya. Dan semakin hari Anda lihat, hidup akan semakin berubah di dalam Tuhan. Ya, jadi pikiran Taurat dan pikiran anugerah itu ada bedanya. Anda mau terus ada di dalam pikiran Taurat, ya silahkan. Jadilah orang Kristen yang berpikiran manusia. Taurat akan menuntut Anda terus. Anda harus dibimbing oleh aturan tiap hari Anda dengar, jangan ini, jangan itu. Tapi kalau Anda mau dipimpin oleh Roh, Roh itu akan membawa Anda dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kapasitasmu semakin besar di dalam dia. Kenapa? Berpikirnya bukan berpikir pakai otak kita. Tapi Anda berpikir ya, karena ada instruksi dari hati nurani Anda. Yaitu suara Roh Kudus yang membimbing Anda setiap hari. Lama-lama pikiranmu dipenuhi dengan pikiran Kristus. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan ya. Kita sampai di sini dulu. Besok kita akan melanjutkan ya. Melanjutkan materi kita tentang pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.